Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Pada pertemuan Sematren pada hari ini, Bapak akan memberikan materi atau menyampaikan materi dari materi akidah akhlak. Kalau akidahnya sudah beberapa minggu yang lalu, pada kesempatan ini Bapak akan menyampaikan tentang akhlaknya ya. Terutama akhlak kepada guru ya. Bapak akan men-share materi tentang adab terhadap guru ini ya. Nanti kalian sebagai bukti mengikuti kegiatan Smartren pada akidah akhlak ini, kalian tulis di komentar di YouTube nama kalian ya, dengan nama kemudian keterangan hadir ya. Oke, kalau sudah siap mari kita mulai acara Smartren ini atau sanlat ini dengan diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya bisa kalian lihat di layar ya. Oke, ini judulnya. Nanti Bapak akan share juga materi ini ya. Jadi tolong materi ini kalian rangkum masukkan ke buku amaliyah kegiatan Ramadan. Ini judul bukunya atau materi kita pada pertemuan ini yaitu adab murid terhadap gurunya. Ini diambil dari sumber kitab Tazkiratus Sami wal Mutakallim bil Adabil Alim wa Muta'allim. Ya. Tazkiratus Sami artinya mengingatkan pendengar, wal Mutakalim dan yang suka berbicara, fi Adabil Alim dalam bertata krama kepada guru, wal Muta'alim dan kepada murid atau yang mencari ilmu. Ini karya Imam Badruddin Ibnu Jamaah Al-Kinan Asy-Syafi'i. Ini tampilannya, ini daftar isinya. Jadi kita akan membahas tentang intinya pada pertemuan kali ini. Mungkin tidak akan selesai pertemuan kita sekaligus pada saat ini ya. Yang pertama ada bertemu guru, kemudian taat kepada guru, hormat kepada guru, mengetahui hak dan jasa guru, sabar terhadap sifat guru, berterima kasih kepada guru, minta izin untuk belajar kepada guru, adab duduk murid di hadapan guru, kemudian berbicara dengan baik kepada guru, mendengarkan syarah atau penjelasan dengan seksama, tidak mendahului perkataan guru, khidmat kepada guru, ya, atau membantu ya kepada guru, adab berjalan bersama guru. Itu ada sampai poin-poinnya ya. Mari anak-anak kita mulai dengan yang poin A dulu, ada bertemu guru ya. Bagaimana ada bertemu guru? Nih, yang satu memilih guru dan beristikharah. Ini kalau ini Arabnya ya, bisa saja Bapak menyebutkan Arabnya, tapi yang paling penting itu kalian paham berarti terjemahannya ya. Al-awwalu annahu yanbaghi li thalibi ayyuqaddiman nadra wa yastahayyarallahu fi man ya'khudal ilma anhu. Hendaklah seorang murid itu menimbang dan melakukan istikharah atau pilihan kepada Allah tentang seorang guru yang mau diambil ilmunya. Jadi tidak serta-merta langsung milih guru ya. Tidak serta-merta saya mah pingin si anu, enggak, harus lihat dulu ini guru itu kompeten sesuai dengan syariat Islam atau tidak gitu ya.
Yang kedua, guru itu harus berakhlak baik, ya. Yang ketiga, mencari guru tentunya dengan mempunyai kompetensi, mempunyai kemampuan. Jangan mencari guru yang tidak punya kemampuan. Kemudian, murid harus waro. Waro itu artinya, namun bahasa Sunda nama apik, ya. Hati-hati dalam melakukan setiap perbuatan. Terus yang kelima, menimba ilmu karena popularitas guru. Hindari menimba ilmu karena popularitas guru. Ya, karena guru ini terkenal, jadi ingin belajar kepada beliau. Bukan karena itunya, ya, tapi karena kemampuannya. Kemudian yang keenam, keberkahan guru yang tidak populer. Maksudnya apa? Jika guru yang tidak populer, termasuk orang yang keberkahannya diharapkan, maka manfaatnya lebih menyeluruh dan menggali ilmu daripada lebih sempurna. Jika kamu meneliti kehidupan generasi salaf, artinya ulama-ulama terdahulu dan kholaf, ulama yang baru, pada umumnya kamu tidak pernah mendapatkan manfaat yang terwujud dan keberuntungan yang berpihak kepada penimba ilmu, kecuali jika guru memiliki bagian melimpah dari ketakwaan dan terbukti secara nyata pada sebuah kasih sayang serta nasihatnya kepada muridnya. Artinya, kita perlu mempunyai seorang guru itu yang selain kompeten juga harus mempunyai nilai ketakwaannya tinggi, tentunya nasihat-nasihatnya yang bermanfaat bagi kita, kemudian tulus ikhlas mengajarkan ilmu kepada kita. Yang ketujuh, mencari guru yang jelas riwayat belajarnya, ya. Di mana belajarnya jangan sampai dia menyebarkan ilmu itu sesat dan menyesatkan. Tidak diperkenankan itu otodidak belajar itu. Kenapa? Siapa yang bertafakuh nih? Bertafakuh itu mencari pemahaman dari perut buku, artinya otodidak, ia telah menyia-nyiakan hukum. Dan sebagian mengatakan di antara musibah yang besar adalah berguru kepada lembaran kertas. Lembaran kertas itu hanya sebatas pengingat saja, jikalau lupa. Tetap semua ilmu itu harus punya gurunya. Nah, yang kedua itu taat kepada guru. Apa bentuknya? Patuh dengan perintah guru. Ya, selama perintahnya itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya. Ini sebagai bentuk adab atau akhlak terhadap guru. Yang kedua, sikap murid terhadap guru. Hendaknya di sini, wa yu'lamu anna dzallahu li syaihihi izzun wa khudu'uhu lahu fakhrun wa tawadu'uhu lahu raf'atun. Hendaklah mengetahui bahwa merendahkan diri untuk gurunya adalah sebuah kemuliaan. Maksudnya merendahkan hati, jangan sombong terhadap guru, ya. Menundukkan diri untuknya adalah sebuah kebanggaan. Ya, wa khudu'uhu lahu fahrun wa tawadu'uhu lahu rif'atun. Dan tawadu kepadanya adalah sebuah ketinggian derajat. Yang ketiga, terkenal tawadunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini termasuk ke dalam salah satu 4 madhab. Imam Syafi'i ini unik, ya. Dalam satu riwayat beliau dikandung oleh ibunya itu paling lama 4 tahun. Dan setiap beliau sudah beres melaksanakan ibadah di masjid, pada saat pulang dari masjid ke rumah selalu menutup mata, menutup telinga. Kenapa? Karena apa yang dilihat dan apa yang didengar akan langsung masuk ke dalam hatinya. Artinya beliau ini punya IQ yang tinggi, punya kecerdasan yang tinggi. Sampai-sampai pada saat belajar hadis ke Imam Malik, ya, kitabnya itu, kitab Imam Malik cuman dilihat saja itu sudah masuk langsung ke dalam otak Imam Syafi'i, ya. Saking cerdasnya Imam Syafi'i. Ini ada yang berkata bahwa suatu ketika Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu dikritik karena sikap tawadunya beliau di hadapan para ulama. Beliau ditanya, kemudian beliau menjawab, Imam Syafi'i, aku merendahkan diri untuk mereka, lalu mereka memuliakan aku. Artinya kalau kita bertawadu,
ya merendahkan hati kepada guru, maka guru kita akan memuliakan kita. Tapi sebaliknya pada saat ada anak yang sombong, yang angkuh, justru gurulah yang akan menegurnya, yang akan merendahkannya, ya. Kemudian ini kisah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Zaid bin Sabit, ya. Ini kisahnya di sini bisa kalian baca. Nah, kisah Sabit ini memegang pijakan pelana kuda Zaid bin Sabit dan berkata, beginilah kami diperintahkan untuk memperlakukan ulama-ulama. Maksudnya apa? Zaid bin Sabit ini beliau belajar kepada Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas pada saat menaiki kudanya dipegang pelana kudanya oleh Zaid bin Sabit sebagai bentuk penghormatan terhadap guru. Padahal Ibnu Abbas dan Zaid bin Sabit ini sama-sama sahabat Nabi Muhammad SAW. Beliau Zaid bin Sabit karena tahu Ibnu Abbas yang memberikan ilmu, beliau memuliakan Ibnu Abbas. Yang kelima, kisah Imam Ahmad dan Khalaf al-Ahmar. Imam Ahmad bin Hambal juga termasuk salah satu dari 4 pendiri madhab, ya, atau penggagas madhab. Pernah berkata kepada Khalaf al-Ahmar, aku tidak duduk kecuali di hadapanmu. Aku diperintahkan untuk bersikap tawadhu kepada orang yang kami timba ilmunya. Ya. Kemudian yang keenam, pesan Imam Ghazali, ini Hujjatul Islam, Abu Muhammad, ya, Al-Ghazali terkenal, ya, mengatakan ilmu tidak akan diraih kecuali dengan ketawaduan serta mendengarkan dengan baik. Ilmu akan bermanfaat dari seorang guru kalau diterima dengan kerendahan hati dan didengarkan dengan baik. Akan bermanfaat oleh seorang muridnya kalau muridnya itu ta'zim, mengagungkan, memuliakan gurunya. Jangan sampai kasus-kasus seperti yang negatif, ya, di media-media berita baik online maupun televisi. Anak menganiaya guru, anak mencaci guru, itu tidak boleh. Pun sebaliknya, guru jangan serta-merta semena-mena, meskipun kepada anak yang usianya di bawah guru, serta-merta berkehendak atau berbuat semaunya, tetap harus menghormati juga, harus menyayangi juga kepada anak didiknya. Yang ketujuh, mengikuti arahan guru. Di sini lihat yang ketujuh, apapun yang diarahkan gurunya dalam pengajaran, maka hendaknya murid mengikutinya dan meninggalkan pendapatnya pribadi. Karena kesalahan mursyid sebagai pembimbing itu lebih bermanfaat daripada kebenaran pada dirinya sendiri. Maksudnya apa? Jadi dalam kitab ini, salahnya guru itu insya Allah jadi petunjuk gitu, dibanding dengan benarnya murid. Kenapa? Karena pengalamannya itu. Nah, dalam surat Al-Kahfi ayat 67, Al-Kahf, ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal tersebut dalam kisahnya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Innaka, sesungguhnya engkau lantas tidak akan mampu ma'iya sobro. Hei Musa, tidak akan mampu engkau bersamaku, ya, tidak akan mampu bersabar dengan. Maksudnya apa? Dengan ketinggian martabatnya Nabi Musa sebagai seorang nabi dalam hal kerasulan serta keilmuan, namun Nabi Khidir memberikan syarat kepada Nabi Musa untuk diam. Kenapa? Karena Nabi Khidir itu lebih tahu dalam urusan ilmu hakikat. Diceritakanlah 3 kejadian dalam surat Al-Kahfi yang berkaitan dengan Nabi Khidir dan Nabi Musa. Maka janganlah bertanya kepadaku sesuatu apapun sampai aku menerangkan kepadamu. Kemudian yang ketiga itu hormat kepada guru. Yang pertama, menghormati guru. Hendaknya memandang guru dengan pandangan penghormatan, jangan pandangan sinis, ya, melecehkan atau penuh dengan emosi kekesalan, jangan. Dan meyakini padanya derajat kesempurnaan. Karena dengan seperti itu bisa lebih berpotensi untuk mendapatkan manfaat darinya. Kemudian yang kedua, tradisi orang salaf
atau ulama-ulama terdahulu ketika menimba ilmu. Dahulu sebagian orang-orang salaf, ya orang-orang dulu, tatkala hendak pergi menimba ilmu kepada gurunya, dia bersedekah dengan sesuatu dan berdoa. Ya, bertawasul dengan amal soleh, dengan bersedekah, ya Allah, tutuplah aib guruku dariku dan jangan hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Jangan sebaliknya, justru aibnya yang disebarluaskan. Itu tidak akan menambah kemanfaatan ilmu. Yang ketiga, adab Imam Syafi'i. Ya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesianya seperti ini ya. Ini dalam bahasa Arabnya. Wa qala Syafi'i radhiyallahu taala anhu kuntu aspahu al-waraqata baina yaday malikin subhan rafiqan haibatan lahu li alla yasma'a waqa'aha. Imam Syafi'i pada saat belajar membuka lembaran di hadapan gurunya Imam Malik secara pelan-pelan sebagai bentuk ya keseganan kepada gurunya Imam Malik supaya tidak terdengar suaranya. Jadi Imam Malik madhab kan 4 ya, madhab Maliki, madhab Hanafi, Hambali, Syafi'i. Ini saling berkaitan. Imam Maliki ini gurunya Imam Syafi'i. Pada saat beliau belajar kepada Imam Malik, sangat-sangat menghormati gurunya. Sampai-sampai membuka lembaran kitab itu tidak berbunyi, tidak bersuara. Karena segan terhadap gurunya. Yang keempat, adab Robi bin Sulaiman al-Muradi. Demi Allah, aku tidak berani minum air, sedang Imam Syafi'i melihatku. Isin jadi badai ngaragoca itu, ditinggalikan ku guru. 5 kisah antara anak Khalifah dan Syari. Ya. Salah seorang anak Khalifah Al-Mahdi hadir di depan Syari. Kalau ia bersandar ke dinding dan bertanya kepadanya tentang sebuah hadis. Namun Syari tidak menoleh kepadanya. Kemudian anak itu mengulangi lagi dan sikap Syari juga sama dengan sebelumnya. Lalu anak itu berkata, kamu merendahkan anak-anak Khalifah kah? Syari menjawab, tidak. Namun ilmu itu lebih mulia di sisi Allah untuk sekedar aku sia-siakan. Maksudnya apa? Tadi Syarif anak Khalifah bertanya kepada gurunya, ya, karena bertanyanya tidak sopan, jadi tidak dijawab oleh gurunya. Maksudnya apa? Ilmu itu lebih indah bagi pemiliknya daripada mereka menyia-nyiakannya. Yang keenam, memanggil guru dengan sopan, ya. Wayam bagi dan perlu, ya. Allah yukhotiba, jangan memanggil syaikhohu kepada gurunya bita'il kutobi wakafah dengan panggilan ucapan wahai sayyid, wahai ustadz ya dari kejauhan. Seyogyanya janganlah memanggil guru dengan panggilan yang tidak ada penghormatannya. Jangan pula memanggilnya dari kejauhan, akan tetapi memanggilnya dengan ucapan ya sayyid, ya ustadzi, bapak, atau bahasa orang bapak, ibu gitu. Dengan perkataan yang lemah lembut. Ya, seyogyanya janganlah memanggil guru dengan panggilan yang tidak ada penghormatannya. Ya, panggil namanya langsung atau dengan penghormatan atau dengan kata-kata yang tidak pantas, janganlah. Cukuplah kita kalau di sini kalau di sekolah ya bapak, ibu gitu ya. Kalau di pesantren kan akang atau mamang gitu. Yang ketujuh, nasihat Al-Khatib. Al-Khatib berkata, murid hendaknya berkata kepada gurunya, wahai alim, ayyuhal alim. Wa qala al-khatib yaqul, ayyuhal alim, wa ayyuhal hafid, wa nahu dalik ya. Atau panggilan wahai hafid, artinya yang menjaga atau semacamnya. Apa yang Anda katakan dalam permasalahan ini? Dan apa pendapat Anda dalam permasalahan ini? Dan yang semacamnya. Ya. Wa ma taqulu fi kadza wa ma ra'yukum fi kadza wa syabahada. Maksudnya apa? Kalau ini nasihat khatib, kalau ada seorang murid mau bertanya kepada gurunya
maka panggilanlah dengan ayyuhal alim, ayyuhal hafid, mengulang mah, Bapak, Ibu, bagaimana pendapatmu tentang ini? Bagaimana saranmu tentang ini gitu ya. Yang kedelapan, selalu menghormati guru dimanapun. Jangan hanya di sekolah saja. Jangan hanya di pesantren saja. Jangan hanya di tempat tertentu saja. Di semua tempat hendaklah hormati guru. Misalkan satu angkot ya, atau eh, ketemu di mana, jangan pura-pura tidak mengenal. Ingat, guru itu pasti tahu mana muridnya. Meskipun tidak hafal atau lupa namanya, tapi wajah muridnya pasti akan diketahui oleh gurunya. Ya, sebagaimana engkau mengetahui guru itu, hendaklah tidak menyebut nama gurunya ketika di belakang, kecuali dengan menggunakan ungkapan yang menunjukkan sebuah penghormatan kepada sang guru, seperti mengucapkan Syekh mengatakan bla bla bla, atau Ustadz pula Fulan mengatakan bla bla bla, atau Syekh kami berkata bla bla, atau Hujatul Islam berkata bla bla, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, mengetahui hak dan jasa guru. Ya, yang keempat dari yang telah Bapak sampaikan, hendaknya mengetahui hak guru dan tidak melupakan jasanya. Syu'bah berkata, jika aku mendengar hadis dari seseorang, maka aku adalah hamba selama hidup. Artinya apa? Ini Syu'bah mewakafkan diri. Seandainya ada seorang yang memberikan atau yang memberitahu tentang sebuah hadis, maka saya adalah hamba sahaya seumur. Maksudnya apa? Saking menghormati orang yang memberikan ilmu. Dia juga berkata, aku tidak pernah mendengar sesuatu dari seseorang, melainkan aku telah mendatanginya beberapa kali lebih banyak daripada aku dengar darinya. Yang kedua, bentuk penghormatan kepada guru. Ya, termasuk di dalamnya adalah mengagungkan penghormatan kepadanya, menepis gibah di hadapannya, dan marah karenanya. Namun, jika tidak mampu untuk berbuat seperti itu, maka berdiri dan meninggalkan majelis itu. Yang ketiga, menziarahi kuburan guru kalau gurunya kebetulan sudah meninggal. Ya, bukan hanya guru, di semua orang yang telah memberikan ilmu kepada kita itu adalah guru, baik di madrasah, baik di sekolah, baik di pengajian, ya, yang telah memberikan ilmu kita, ilmu yang bermanfaat, maka hormatilah guru. Yang keempat, mengikuti jejak guru. Ya, mengikuti jejak guru tentunya pada hal yang baik. Kemudian, sabar terhadap sifat guru. Hendaklah bersabar terhadap sifat antipati atau ta'acuh dari guru, atau perilaku yang tidak baik, dan hal tersebut tidak menghalanginya untuk tetap bermulazamah kepadanya serta kebaikan akidahnya. Kemudian yang kedua, mentakwil perbuatan guru. Artinya menafsirkan perbuatan guru yang secara zahir menyelisih kebenaran dengan sebaik-baiknya penafsiran. Yang ketiga, sikap murid terhadap gurunya. Hendaklah seorang murid dalam menyikapi sikap antipati ta'acuh kepada guru dengan meminta maaf. Kalau salah, muridnya minta maaf. Bertobat terhadap kejadian yang sudah terjadi, serta beristighfar memohonkan ampun kepadanya. Yang keempat, bersabar dalam menimba ilmu. Wa an ba'di salafi man lam yasbir ala zullit ta'limi baqiya umruhu fi amayatil jahalati. Wa man sabara alaihi alu amrihi ila izzid dunya wal akhirah. Sebagian orang salaf mengatakan, siapa saja orang yang tidak bersabar atas kehinaan dalam perjalanannya, dalam taklim, dalam mencari ilmu, maka selama hidupnya berada dalam kebodohan. Dan siapa saja yang bersabar atasnya, maka akhir perkaranya akan mengarah kepada kemuliaan di dunia dan di akhirat. Segala sesuatu pun harus bersabar, termasuk dalam mencari ilmu. Kemudian yang selanjutnya, berterima kasih kepada guru. Ya, berterima kasih kepada guru. Hendaklah berterima kasih kepada guru atas dedikasinya
terdapat padilah keutamaan, meluruskan terhadap kekurangan murid atau terhadap kemalasan yang dialami atau terhadap kelalaiannya atau perkara selainnya yang mana sikap dan kritikan guru tersebut terhadap murid mengandung bimbingan, kebaikan dan kemaslahatan baginya. Yang kedua, anugerah Allah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bersikap seakan belum tahu. Jadi kalau kalian murid sudah tahu, kemudian guru menyampaikan ilmu tersebut padahal kalian sudah tahu, bersikaplah seolah-olah kita belum tahu. Adanya kemaslahatan, ya. Nah, mungkin sampai pertemuan segitu dulu ya. Sampai dengan poin F dulu. Untuk selebihnya dan seterusnya ya, kalian bisa baca terlebih dahulu ya materi ini dan sangat banyak manfaatnya. Mudah-mudahan guru-guru kita termasuk guru Bapak juga ya diberikan umur yang panjang kalau ada, kemudian diberkahi, ditambah-tambah kemanfaatan ilmunya ya. Itu saja materi akhlaknya pada pertemuan kali ini. Jangan sampai kita sebagai murid, termasuk Bapak juga sebagai murid bagi guru Bapak, ya harus menghormati atau takdim terhadap guru dimanapun kapanpun. Karena tanpa jasa beliau kita tidak seperti ini gitu sekarang ya. Bapak akan men-share, ini namanya Rumah Fikih, banyak sekali buku-buku elektronik atau e-book tentang masalah keagamaan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih anak-anakku sekalian atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.